Halo, selamat datang di channel The Max Mystery, channel yang membahas seputar misteri, mitos, dan urban legend yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kita. Sebelum memulai, jangan lupa like dan subscribe agar mendapatkan cerita-cerita horor lainnya tentang menguak fakta urban legend yang ada di sekitar kita. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan makhluk-makhluk yang sudah terkenal di masyarakat Indonesia. Makhluk ini juga menjadi pengingat betapa seramnya, sehingga sugesti yang kita alami ketika kita sedang berjalan di tempat-tempat sepi ataupun di tempat-tempat angker, selalu muncul ingatan tentang makhluk-makhluk ini. Apalagi makhluk ini sudah menjadi melegenda di masyarakat, khususnya di Indonesia. Makhluk apa saja yang akan kita bahas? 5 makhluk terseram yang ada di Indonesia. Kita lihat videonya. 1. Hantu pocong. Pocong adalah makhluk halus yang sudah melekat di telinga masyarakat Indonesia. Seakan makhluk yang menyerupai seperti guling ini, perwujudan dari arwah yang berbalut kain kapan. Konon pocong bermula ketika ada yang meninggal tidak dilepas tali pocongnya. Menurut mitos, setelah 40 hari setelah kematian, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi dan bisa menjadi pocong jika ada ikatan kafan yang belum dibuka. Bahkan tak banyak masyarakat yang masih di daerah pedesaan pernah melihat sosok pocong, dan kerap mengganggu warga yang melakukan aktivitas di malam hari. Banyak kisah tentang pocong, salah satunya Pocong Duloh, adalah sosok pocong yang memiliki ajian pancasona yang membuatnya kebal dan tidak bisa mati, dan sering muncul dalam cerita horor di tanah Pasundan, dan masih banyak kisah-kisah pocong yang ada di masyarakat Indonesia. Nomor 2. Kuntilanak. Kuntilanak, sosok hantu yang melekat di telinga kita. Digambarkan sosok perempuan berambut panjang, memakai baju putih dan mempunyai ketawa yang khas menyeramkan. Bahkan kisah mistisnya terkenal di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia yang mayoritas penduduknya Melayu. Anak sosok arwah perempuan yang bergentayangan di malam hari. Biasanya sosok kuntilanak selalu berada di pohon besar, hutan atau tempat-tempat yang sudah terbengkalai. Berawal dari Pontianak lalu menyebar sampai ke beberapa daerah di Indonesia, ataupun di daerah lainnya. Kuntilanak digambarkan perempuan kesepian yang merintih atas ketidakadilan. Konon kuntilanak adalah wanita yang nelangsa ketika hidupnya. Tak banyak masyarakat selalu melihat penampakan sosok kuntilanak dengan ciri khasnya ketawa yang menyeramkan. 3. Kuyang. Adalah hantu lokal Indonesia yang berasal dari Kalimantan Timur dan telah menjadi urban legend yang hangat dalam budaya Indonesia. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan berambut panjang tanpa tubuh, hanya memiliki kepala dan organ dalam. Penduduk setempat mempercayai bahwa kuyang adalah iblis yang haus akan darah, terutama darah bayi dan wanita hamil. Menurut masyarakat, kuyang sebenarnya adalah manusia yang mencari ilmu hitam. Untuk mencapai tujuannya, mereka melepaskan wujud manusianya di malam hari dan berubah menjadi kuyang. Semakin banyak darah yang diminum, semakin tinggi tingkat ilmu hitam yang mereka kuasai. Keberadaan kuyang menambah warna dan kedalaman dalam cerita mistis Indonesia, memperkaya warisan budaya yang kaya akan legenda dan mitos. Bahkan masyarakat sering sekali melihat penampakan hantu menyerupai kuyang. 4. Suster Ngesot. Suster Ngesot, salah satu cerita hantu yang relatif baru, mengisahkan kisah misteri yang konon berasal dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Legenda ini menuturkan tragedi seorang suster yang meninggal secara tragis di rumah sakit tersebut. Kabarnya, suster itu menjadi korban pemerkosaan oleh seorang dokter di rumah sakit tersebut. Cerita mengerikan ini menyebutkan bahwa kakinya dimutilasi dan kemudian dikubur di ruang laboratorium. Namun, versi lain menyebutkan bahwa hantu suster Ngesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat. Suster yang dikatakan berdarah Belanda ini diduga memiliki ilmu hitam dan disebut-sebut melakukan pembantaian terhadap penghuni panti jompo tersebut sebagai bentuk dendam. Masyarakat sekitar dikabarkan merasa tidak terima, dan suster tersebut dihakimi dan kaki remuknya menjadi bagian dari cerita mistis yang menakutkan. 5. Kuntilanak Merah. Kuntilanak merah adalah sosok hantu perempuan dalam mitologi Indonesia yang dipercaya lebih galak dan agresif dibandingkan jenis kuntilanak lainnya. Sosok ini sering dikaitkan dengan aura yang menyeramkan dan suara tertawa melengking yang khas. Menurut kisah Tanah Jawa,
Warna merah itu menandakan bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah. Tak hanya bergentayangan di terowongan Casablanca, konon sosok ini juga menempati Menara Saidah yang telah lama tak berpenghuni. Selain kuntilanak merah, hantu kuntilanak sendiri juga kerap menjadi pembahasan masyarakat Indonesia. Tak sedikit dari mereka mengatakan bahwa sosok satu ini sama saja dengan kuntilanak merah, yang membedakan hanyalah penampilannya berwarna putih. Sosok satu ini bahkan diyakini mendiami tempat angker, terlebih pohon besar yang tua. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita lainnya.